Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompresor torak, di mana meliputi tentang sejarah singkatnya, terus definisinya, uh, prinsip kerjanya bagaimana, dan langkah kerjanya apa aja, dan yang terakhir yaitu implementasi di kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Nah, sebelumnya kompresor ini sebenarnya ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Otto von Guericke pada tahun 1650-an. Nah, pada tahun 1654 ilmuwan Jerman ini kembali menciptakan kompresor vakum, yaitu terdiri dari piston dan silinder. Piston udara dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Nah, pada tahun 1659 Robert Boyle memerintahkan untuk membuat kompresor udara yang sekarang lebih dikenal sebagai mesin pneumatik atau pompa hampa udara. Selanjutnya yaitu kompresor. Pengertian dari kompresor. Kompresor adalah alat atau mesin yang digunakan untuk memanfaatkan atau menekan udara atau gas yang digunakan untuk mensuplai udara bertekanan pada satu proses tertentu. Nah, fungsi kompresor sendiri adalah untuk meningkatkan energi suatu fluida menjadi fluida yang termanfaatkan atau conversible fluid dengan memberikan tekanan yang tinggi hingga volume fluida mengecil dan tekanan akan naik. Nah, dengan tekanan yang tinggi tersebut, maka udara bertekanan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dapat dimanfaatkan untuk suatu proses tertentu seperti pada mesin pneumatik, AC, dan lain sebagainya. Nah, kompresor udara terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem kompresi dan sumber daya. Di sini sistem kompresi dapat bervariasi sesuai dengan jenis kompresor, yaitu dapat berupa baling-baling, piston, atau impeller berputar. Sumber daya utama digerakkan menggunakan motor bakar atau motor listrik. Proses dasarnya adalah mengompresi udara. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu udara akan dihisap melalui katup intake dan melewati filter yang akan membersihkan udara sebelum masuk ke dalam silinder. Di dalam silinder, kemudian piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan terjadi proses pemanfaatan udara atau kompresi sehingga volume udara mengecil dan bertekanan tinggi. Udara bertekanan tersebut kemudian akan disimpan di dalam tangki penyimpanan. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu langkah hisap. Nah, di langkah hisap ini poros engkol atau crankshaft akan berputar. Kemudian piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, sehingga ruangan dalam silinder akan mengalami kevakuman. Oleh karena itu, katup hisap akan terbuka oleh adanya perbedaan tekanan antara ruang silinder dan udara sehingga udara akan terhisap masuk ke dalam silinder. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Setelah udara masuk ke dalam silinder, kemudian akan terjadi langkah kompresi yang terjadi pada saat piston bergerak dari TMB menuju TMA. Nah, pada proses kompresi, sebelum piston mencapai titik mati atas, katup hisap dan katup keluar akan tertutup sehingga udara dapat dimanfaatkan atau dikompres di dalam silinder. Nah, untuk yang ketiga itu langkah keluar. Langkah keluar ini apabila piston meneruskan gerakannya hingga ke titik mati atas, katup keluar akan terbuka sehingga udara bertekanan di dalam silinder akan keluar silinder dan disimpan di dalam tangki penyimpanan.
Nah, untuk lebih jelasnya langkah kerjanya bisa dilihat di video ini. Di sini dijelaskan ada langkah kerja satu piston dan dua piston. Nah, bisa dilihat untuk yang satu silinder ini terdiri dari piston yang terhubung ke poros engkol dan ada dua katup, yaitu katup masuk dan katup keluar. Nah, katup masuk ini kadang-kadang bisa disebut juga katup hisap yang mengalirkan udara ke dalam ruang silinder. Dan yang kedua adalah katup buang untuk mengeluarkan udara dari silinder yang baru dikompresi dari silinder. Nah, dan ini adalah langkah kompresi di dalam silinder. Nah, untuk pergerakan piston ke bawah yaitu dinamakan langkah hisap. Dan pergerakan piston ke atas dinamakan langkah kompresi. Nah, pada langkah hisap biasanya volume meningkat di dalam silinder karena tekanan di dalam silinder menjadi rendah daripada tekanan udara masuk. Ini memungkinkan tekanan udara dari luar yang lebih tinggi untuk mendorong si katup masuk terbuka. Nah, untuk langkah kompresi biasanya volume di dalam silinder berkurang dan menyebabkan tekanan dalam silinder meningkat. Ini bertujuan untuk membuka katup keluar dan mengeluarkan udara. Nah, bisa dilihat ini adalah kompresor satu silinder. Dan rasio kompresinya itu 5:1 dengan tekanan keluar sekitar 50 hingga 75 psi. Dan kompresor satu silinder ini tidak memiliki pendingin sehingga jika dekat dengan bahan bakar bisa terjadi meledak atau kebakaran. Nah, untuk selanjutnya adalah kompresor dengan dua silinder. Untuk kompresor dua silinder ini langkahnya dibagi menjadi dua. Untuk tahap pertama udara dikompresi. Nah, biasanya lebih besar. Kemudian didinginkan dan dikompresikan kembali kepada tahap kedua. Tujuan dari dibikinnya dua silinder ini untuk meminimalisir panas dari udara. Udara yang dikompresi di tahap pertama itu panas dan didinginkan oleh pipa dan dimasukkan lagi ke silinder pada tahap kedua. Dan udara yang terkompresi ini biasanya disebut supercharged. Untuk kompresor dua silinder ini memiliki rasio kompresi 3:1 dan tekanan keluaran mencapai 175 psi dan bisa juga lebih dari itu. Dan ini adalah gambar dari kompresor. Ada yang multi stage atau 3 silinder. Kompresor ini biasanya dipakai jika membutuhkan tekanan lebih dari 175 psi. Nah, untuk implementasinya sendiri di industri itu seperti di petrokimia itu ada kompresor torak, yaitu fungsinya itu untuk mengalirkan si fluida atau mengantarkan fluida atau memindahkan fluida. Nah, kalau dalam dunia sehari-hari itu di bengkel banyak ya kompresor torak. Itu fungsinya untuk banyak sih, kayak mengisi angin gitu, mengisi angin ban. Nah, itu untuk implementasi di sehari-hari. Mungkin hanya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.